Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran. Kurang lebih ada 38 peserta. Harapannya setelah kami memberikan sosialisasi berkaitan dengan mata kuliah kerja praktek dan mata kuliah skripsi, tidak akan ada lagi pertanyaan yang akan disampaikan kepada kami secara personal, karena kami beranggapan bahwa kegiatan sosialisasi ini sudah memberikan pemahaman secara langsung kepada mahasiswa angkatan 2020, 2021, 2022 yang untuk mengambil mata kuliah skripsi, dan 2023 yang sedang akan mengambil mata kuliah kerja praktek. Ini menjelang tahun akademik semester genap 2025-2026. Ini sebenarnya waktu yang tepat untuk memberikan dokumen terkait dengan mata kuliah. Kedua mata kuliah ini yaitu kerja praktek dan skripsi kepada program studi, sehingga ketika tanggal 16 permulaan semester nanti baru dimulai ya, tanggal 16 Februari. Ketika dimulai maka kita sudah tahu nanti kita akan melakukan apa saja berkaitan dengan mata kuliah, kedua mata kuliah ini. Mata kuliah kerja praktek merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan pada setiap semester, semester genap dan semester ganjil untuk program studi teknik informatika, Fakultas Ilkom dan Sains Universitas IGM. Kenapa? Kenapa ini ditawarkan di setiap semester? Jadi mahasiswa bisa memilih dan bisa menentukan di mana instansi perusahaan atau mitra yang berkaitan dengan topik yang akan dilakukan atau dikerjakan selama kerja praktek dan skripsi, bisa memilih dan menentukan tempat-tempat tersebut apakah mereka bisa menerima kita di antara waktu semester genap dan ganjil. Maka di mata kuliah kerja praktek, khususnya kerja praktek ini dibukanya di 2 semester, yaitu genap dan ganjil. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama berkuliah kurang lebih 5 semester untuk kerja praktek, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetensi di dunia kerja. Walaupun ada beberapa mata kuliah yang bisa dikonversi, contoh mata kuliah yang bisa dikonversi diantaranya adalah mata kuliah yang berkaitan dengan magang tematik atau MSIB, magang studi independen bersertifikat, yang kita bekerja sama dengan beberapa mitra tertentu, atau tawaran dari pemerintah, kementerian yang memang memiliki program yang sama untuk bisa mengkonversikan mata kuliah. Ini merupakan alurnya. Pertama dimulai dan mahasiswa mengambil mata kuliah kerja praktek yang di KRS-kan. Ketika mahasiswa mengambil KRS, maka wajib untuk seminar. Jika mahasiswa tidak mengambil KRS, maka laporannya akan ditunda di semester berikutnya, genap atau ganjil, dan bisa diseminarkan ketika laporan tersebut tidak lebih dari 1 tahun atau 2 semester. Jika memenuhi, maka dia akan mendapatkan pembimbing lapangan dari tempat mitra terkait, atau jika pembimbing, dosen pembimbing dari program studi. Jika tidak memenuhi sesuai dengan syarat untuk mendapatkan mata kuliah kerja praktek, diantaranya adalah telah menempuh 99 SKS dan tidak ada nilai D, atau ada menggunakan surat pernyataan perjanjian bermaterai sehingga nilai tersebut bisa diperbaiki di semester berikutnya. Kemudian KPRS jika tidak terpenuhi syarat tersebut, maka dia akan melakukan KPRS atau KRS, perubahan KRS di semester berikutnya. Kemudian setelah itu, setelah mendapatkan pembimbing, nanti akan diumumkan setelah pendaftaran KP dan diterima di tempat mitra terkait, maka akan dibagikan pembimbing dari program studi dan diumumkan. Kemudian melaksanakan kerja praktek minimal 30 hari atau 20 hari kerja, atau mungkin kalau di tempat mitra tertentu hanya 5 hari dalam 1 minggu atau 6 hari, berarti minimalnya 20 hari, karena Senin sampai Jumat itu dihitung hari kerja. Kalau misalkan mitranya masuk di hari Sabtu, maka itu ditambah dengan 24 hari kerja. Selama 30 hari minimal, bisa diperpanjang kalau misalkan mitra meminta untuk memperpanjang di tempat kerja praktek dilakukan. Setelah kerja praktek selesai selama kurang lebih 30 hari dan melakukan bimbingan, maka mengumpulkan, tahap berikutnya adalah mengumpulkan
berkas yang nantinya bisa diseminarkan dan mahasiswa mendapatkan atau memperoleh jadwal seminar dan melaksanakan seminar kerja praktek. Ketika dilaksanakan seminar kerja praktek, maka akan ada penguji yang akan melakukan pengujian dan menghadirkan minimal 10 orang audiens atau teman-temannya sebagai syarat teman-temannya tersebut nanti untuk melaksanakan kerja praktek atau seminar kerja praktek di periode berikutnya. Kemudian melakukan revisi kurang lebih 2 minggu atau 5-10 hari kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh program studi. Kemudian akan nanti setelah 2 minggu selesai dikumpulkan berkas tersebut dan tidak ada nilai D atau nilai E. Jika ada nilai D atau E, maka nilai D atau E tersebut akan dilihat apakah keluar di semester berjalan atau tidak. Kalau misalkan belum keluar nilai D sesuai dengan pernyataan, menggunakan surat pernyataan bermaterai di awal, maka nilai kerja praktik akan ditahan sehingga nilai tersebut keluar dan terverifikasi oleh program studi. Ya, kemudian mendapatkan nilai kerja praktik bisa dilihat di dashboard student, nilai kerja praktiknya, atau bisa dilihat mencetaknya secara mandiri atau bisa meminta kepada BAA, informasi kepada BAA atau melalui dosen PA yang bisa melihat nilai mahasiswa, KHS mahasiswa yang ada di dashboard student atau lecture. Kemudian kegiatan selesai. Ini merupakan tahapan yang perlu diketahui oleh mahasiswa yang akan melakukan kerja praktek. Standar dan prosedur ini beberapa standar yang sebenarnya sudah kita sampaikan kalau misalkan mahasiswa bisa dan memahami, mencermati panduan yang ada di website program studi if.uigm.ac.id. Bagian unduh itu ada pedoman kerja praktek 2024, pedoman terbaru itu bisa dilihat, dibaca, dicermati, diteliti, maka seharusnya ini tidak sudah memahami ya, sudah tahu prosedur atau syarat apa saja yang perlu dikerjakan yang dilakukan untuk mengambil mata kuliah tersebut. Di antaranya di sini statusnya aktif, tahun akademik berjalan. Kalau misalkan stop out, maka tidak bisa mengambil kerja praktek. Kalau misal kasusnya mengambil KRS kerja praktek, kemudian di minggu pertama atau minggu kedua dia mengajukan stop out di semester berjalan, maka sudah dihitung KRS-nya 1 semester, walaupun dia stop out 1 semester. Jadi, kalau dia mau melakukan kerja praktek, boleh walaupun dia stop out. Namun, nanti dia tidak bisa seminar di semester berjalan tersebut. Kemudian telah menempuh mata kuliah, menempuh jumlah SKS pada mata kuliah itu sebanyak 99 SKS dan tidak memiliki nilai D atau E. Dalam daftar 99 SKS tersebut, jika ada maka bisa membuat perjanjian bermaterai dan suratnya ada, format surat dan template-nya ada di website program studi teknik informatika. Nilai prestasi kumulatifnya dari seluruh daftar mata kuliah yang telah ditempuh tidak lebih atau sama dengan 2,75. Kemudian mahasiswa menghadiri seminar kerja praktek minimal sebanyak 3 kali. Prosedurnya hari ini kita melakukan sosialisasi, pembekalan, kemudian pelaksanaan, pembuatan laporan, penilaian laporan, pengumpulan laporan, dan validasi nilai akhir. Ketika mahasiswa telah melaksanakan kerja praktek dan melakukan revisi, maka berhak mendapatkan nilai. Standar prosedur, ini merupakan standar prosedur sebagaimana saya ambil dari panduan yang ada di website program studi. Yaitu pertama, mahasiswa mengikuti pengarahan kerja praktek yang dilakukan oleh koordinator kerja praktek, dalam hal ini adalah Bu Septa Cahyani, atau bisa program studi yang melakukan sosialisasi terhadap pengarahan kerja praktek. Kemudian mahasiswa mengisi form pendaftaran kerja praktek yang terdiri dari syaratnya, yaitu KRS, fotokopi slip pembayaran, dan KHS atau hasil studi yang nantinya bisa akan diverifikasi oleh admin prodi atau program studi setelah berkas tersebut diserahkan. Kemudian
permohonan surat kerja praktek kepada instansi perusahaan terkait kepada program studi dari mahasiswa yang bersangkutan, walaupun nanti mahasiswanya dalam satu divisi di mitra terkait itu terdiri dari 3 dalam satu kelompok, namun laporannya tetap berbeda, tidak sama. Kemudian dapat balasan dari tempat mitra terkait, yaitu surat konfirmasi balasan nanti diberikan kepada program studi, sehingga program studi tahu progres sejauh mana yang telah dilakukan oleh mahasiswa dalam mengambil atau melaksanakan kerja praktek. Bagaimana kalau misalkan mahasiswa mengambil kerja praktek di semester genap? Nah, ini konsekuensinya. Dan Prodi juga tidak menghalangi ya. Prodi masih memberikan izin kepada mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek di semester genap dengan maksimal dispensasi tidak masuk pada mata kuliah sebanyak 4 kali atau selama 1 bulan. Ya. Atau bisa memilih opsi lain di antara genap dan ganjil. Setelah genap selesai dan ganjil belum dimulai, nah itu kesempatan yang baik sebenarnya untuk melakukan kerja praktek. Karena ada waktu yang panjang, kurang lebih 2,5 bulan, ya, setelah UAS, setelah ujian akhir semester di semester genap, sebelum semester ganjil dimulai di September, kita sudah selesai di Juli, kemudian Agustus, September, akhir September atau permulaan Oktober itu sudah mulai semester ganjil. Kemudian tahap ke-6, surat pengantar bimbingan dan kartu bimbingan. Ini mahasiswa bisa melakukan bimbingan selama kerja praktek dilaksanakan, kemudian prodi menentukan dosen pembimbing, sehingga mahasiswa mengetahui siapa pembimbingnya dan menentukan topik apa yang dibutuhkan oleh mitra terkait sesuai dengan kompetensi kita untuk membantu mitra dalam hal pemahaman kita, dalam hal pemahaman mata kuliah yang telah kita tempuh selama kurang lebih 5 semester atau 99 SKS di program studi. Kemudian mengisi form absensi. Di sini ada logbook biasanya, kegiatan mahasiswa, dan melakukan bimbingan kerja praktek di tahap ke-8. Kemudian mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar kerja praktek dengan telah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan yang berlaku di program studi teknik informatika, diantaranya sudah menghadiri 3 kali seminar kerja praktek, kemudian laporan kerja praktek telah di-asisi oleh pembimbing dan mendapatkan nilai dari pembimbing lapangan dan diketahui oleh program studi. Kemudian yang ke-11, mahasiswa mengumpulkan berkas administrasi ke prodi dan nilai bisa dilihat setelah mahasiswa melaksanakan ujian seminar. Kalau misalkan lulus, maka akan mendapatkan nilai. Jika tidak lulus, maka bisa mengulang di semester berikutnya. Daftar berkas kerja praktek yaitu DKN, daftar DKN, KRS, formulir kerja praktek, surat pernyataan yang ditandatangani dengan materai 10.000 dengan perjanjian atau pernyataan-pernyataan khusus yang berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan. Kalau tidak memenuhi syarat untuk mengerjakan kerja praktek, bisa menggunakan poin keempat ini, yaitu surat pernyataan. Kemudian slip pembayaran, surat pengantar KP dari universitas, ini dikeluarkan oleh dekan fakultas, walaupun surat itu ditujukan kepada kami, ke program studi, berdasarkan surat yang mahasiswa berikan kepada kami, maka kami memohonkan surat tersebut kepada fakultas untuk dikeluarkan surat tugas kepada mahasiswa yang ditandatangani oleh dekan fakultas. Kemudian surat balasan kerja praktik dari perusahaan, yang ini juga wajib diberikan kepada program studi, sehingga program studi memahami, mengetahui progres yang telah dikerjakan oleh mahasiswa selama kerja praktek. Kemudian format laporan kerja praktek itu ditulis di kertas A4 70 gram, margin kiri kanan atas bawah, sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan, yang ada di panduan, silakan dibaca, kiri 4, kemudian atas 4 cm, kanan dan bawah 3 cm, dengan type of time New Roman. Penulisannya Time New Roman, size-nya 12 pt, kemudian spasi 1,5 spasi, terdiri dari 5 bab, jangan lebih karena di panduan hanya 5, bukan 6. Bab 1 dan bab 2
bab 3, bab 4, dan bab 5. Minimal 30 halaman untuk kerja praktek, untuk skripsi 70 halaman, kemudian jilid cover dan ikuti pedoman pada kerja praktek, yaitu di https://if.uigm.ac.id, kemudian pilih home, unduh, kata kuncinya pedoman KP 2024, maka akan muncul filenya, klik icon download yang ada di sebelah kiri, maka file PDF bisa Anda baca dan bisa Anda cetak. Kelengkapan berkas kerja praktek, rekomendasi, seminar kerja praktek, ini kalau dulu kita pakai CD RW, tapi bisa diisi melalui isian form KP dan menggunakan flash disk, ya flash disk nanti diberikan kepada admin program studi. Kemudian source code, kalau misalkan ada source code kode program, kemudian daftar hadir harian yang berkaitan dengan logbook, 2 rangkap laporan kerja praktek, kemudian yang terakhir fotokopi pembayaran dan juga formulir. Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah kerja praktek yang sudah di KRS-kan dan berminat ikut kegiatan magang studi independen bersertifikat, maka ini nanti akan dikonversikan mata kuliahnya setelah ujian akhir semester selesai. Akan dikonversikan dan kami biasanya meminta kerjasama dengan Biro MBKM yang ada di universitas untuk memvalidasi mahasiswa apakah data mahasiswa tersebut sudah memang benar mengikuti kegiatan MBKM, MSIB, yang biasanya kita yang sesuai program MBKM yang sesuai untuk kita adalah MSIB, Magang Studi Independen Bersertifikat. Dan di akhir kegiatan ini nanti mahasiswa diwajibkan untuk sharing session ya kepada rekan sejawat yang kita fasilitasi dengan ruangan, videotron, dan juga kamera. Di semester ini ada kegiatan student exchange, program studi teknik informatika, Fakultas Ilkom dan Sains, UGM, dengan Bachelor in Software Engineering with Honors BSE, UTM Malaysia. Untuk Go Overseas ini sudah kami tawarkan dan sudah kami pilih kepada mahasiswa yang memang menurut kami program studi layak untuk mengikuti kegiatan student exchange. Ini sedang melakukan proses kegiatan dan verifikasi data. Datanya sudah kami usulkan ke universitas. Kalau misalkan lolos mahasiswanya yang mengikuti student exchange ke Malaysia, maka mahasiswa ini nanti akan bertempat di Malaysia selama kurang lebih 4 bulan di sana belajar. Dan mata kuliah yang akan dikonversikan adalah mata kuliah English for International Communication on 5, kemudian desain dan analisis berorientasi objek, metodologi penelitian, kerja praktek, dan mata kuliah pilihan di bidang komputasi cerdas dan visi, diantaranya machine learning, natural language processing, kemudian jaringan saraf tiruan. Dengan jumlah total mata kuliah jam per minggunya itu 150 per minggu, kemudian dia akan konversikan mata kuliah tersebut akan dikonversikan ke mata kuliah ini ya, mata kuliah yang di BSE di Malaysia itu diantaranya ini program-program yang bisa diambil nantinya. Oke, itu saja untuk mata kuliah kerja praktek. Silakan kami berikan waktu 2 menit untuk bertanya kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu skripsi. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin Pak bertanya. Oke, silakan. Kalau untuk pengajuan surat ke instansi itu tuh sebelum ada dosen pembimbing KP-nya ditentukan atau belum ya Pak? Tadi alurnya mahasiswa memberikan surat apa surat tugas ke program studi ya. Mahasiswa memberikan surat permintaan surat tugas. Kalau ini sudah valid ya, diterima maksudnya ya. Ya, sudah diterima di mitra kan ya maksudnya ya.
dengan persepsinya mahasiswa sudah diterima di mitra terkait, Iya. maka kan mahasiswa melaporkan ke kami, ke program studi, berdasarkan surat balasan dari mitra terkait. Kan pertama mahasiswa melakukan observasi, mencari tempat, dan sudah dapat misalkan surat, kalau misalkan perlu surat formal, nanti dikeluarkan oleh dekan fakultas, bahwa surat itu ke tempat mitra terkait, dan mitra terkaitnya memberikan surat balasan yang menyatakan bahwa mahasiswa diterima di tempat tersebut, maka berdasarkan surat tersebut, nanti program studi akan memberikan pemetaan dosen pembimbing yang tepat untuk mahasiswa. Jadi, selama berkegiatan, mahasiswa boleh berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya untuk menentukan proyek apa yang akan dilakukan dalam membuat laporan. Mungkin untuk laporannya mungkin bisa berbeda dari mitra terkait dan program studi karena terkadang tidak ada ketentuan khusus dari mitra apakah mereka memerlukan laporan dengan pedoman panduan di tempat tersebut atau biasanya mitra meminta laporan sesuai dengan template laporan yang ada di program studi. Tapi kalau misalkan mitra meminta laporan berdasarkan panduan yang ada di tempat tersebut, maka mahasiswa dipersilakan untuk membuat laporan sesuai dengan panduan di mitra dan membuat laporan sesuai dengan panduan yang ada di universitas, di Prodi Teknik Informatika. Jadi laporannya ada dua. Tapi kalau misalkan mitra tidak ada panduan tertentu, bisa melakukan duplikasi terhadap laporan yang ada di Prodi dan Informatika dan diberikan kepada mitra. Oke. Ini Farid ya tadi ya yang bertanya ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi? Oke, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Oke, tidak ada? Kalau tidak ada, ke kita lanjut ke skripsi. Bisa terlihat ya. Oke, untuk mata kuliah skripsi semester genap 2025-2026, program studi teknik informatika, Fakultas Ilmu Komputer dan Sains. Skripsi merupakan karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata 1 di Universitas Indo Global Mandiri, Palembang yang disusun, harus mengikuti standar penyusunan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmiah, sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertama, saya akan menyampaikan berkaitan dengan laporan terlebih dahulu. Dalam penulisannya diupayakan tidak menggunakan kata sambung itu di awal kalimat. Contoh kata sambung yang berada di awal, kata sambung yang ada di awal kalimat, biasanya mahasiswa menempatkan kata sambung ini di depan paragraf atau di awal kalimat, contohnya dalam, daripada, untuk, dan sebagainya. Ini kalau dalam penulisan karya tulis ilmiah, ini tidak dibenarkan. Jadi mulai sekarang perhatikan kata sambung tidak boleh diletakkan di depan. Kemudian tanda baca melekat dengan kata yang mendahulunya. Skripsi diketik, skripsi diketik. Kemudian skripsi diketik dan difotokopi pada kertas A4 80 gram. Untuk yang kerja praktek tadi 70 gram. Sedangkan untuk skripsi 80 gram. Dengan huruf yang dipergunakan adalah Time New Roman sama ya 12 ukurannya. Kemudian pakai menggunakan tinta yang tidak mudah luntur. Ya, kalau punya printer sendiri di rumah mungkin bisa memilih tinta yang tepat, yang bagus ketika mencetak dokumen.
Tapi kalau tidak ada printer di rumah kita, tentunya kita akan ke rental ya, menerima apa yang disediakan oleh rental. Tapi diusahakan cari rental yang memang tintanya tidak mudah luntur. Kemudian tulisan mempergunakan jarak 1,5 spasi sama dengan kerja praktek tata tulis dalam menulis laporan kerja praktek yang memiliki ukuran margin ya atas bawah kiri kanan, atas dan sebelah kanan, atas dan kanan itu ukurannya 4 dan 3, atas 4, kanan 3, kemudian jarak tepi bawah dan kiri 3 dan 4. Ini perlu diperhatikan ketika mencetak. Dan biasanya yang sering kami temukan kesalahan mahasiswa dalam menulis laporan itu mungkin mengambil dari beberapa sumber ya, kemudian tidak diedit. Diambil dari beberapa sumber dan tidak diedit dan itu persis sama ketika bimbingan. Nah, supaya menghindari kesalahan-kesalahan itu, mungkin bisa minta tolong temannya baca dulu sebelum dicetak. Ya, minta tolong temannya baca dulu sebelum dicetak sehingga meminimalisir kesalahan-kesalahan dan pekerjaan Anda bisa selesai dengan cepat dan lancar. Ya, untuk mengantisipasi juga dan efisiensi pengeluaran Anda sendiri juga. Ya, kalau kita sendiri yang baca, seolah-olah itu sudah sempurna. Ya, padahal ketika dicetak tulisannya masih belum rapi. Kalimat awal pada satu paragraf ditulis dengan masukkan satu tab atau paragraf, bisa menggunakan line atau rule yang ada di fasilitas yang diberikan di dalam dokumen Microsoft Word. Kalau yang pakai Windows atau pakai yang open source, mungkin bisa menggunakan LibreOffice. Permulaan bab selalu ditulis pada halaman baru. Awal bab tidak digabung dengan halaman sebelumnya. Jadi awal bab itu di halaman baru, di page yang baru, dan halaman bab itu ditunjukkan dengan Romawi, angka Romawi di bagian atas dan cetak tebal. Bagian atas, tapi atas tengah dan huruf kapital, maksud saya. Penomoran halaman bisa dilakukan semua bagian kecuali di mana bab itu ditempatkan, maka penomoran halaman tidak diberikan pada di bab tersebut. Tapi setelah babnya lewat, judul babnya lewat, maka penomoran halamannya bisa dilanjutkan dengan uh, nomor halaman yang sebelumnya. Kalau misalkan untuk beberapa halaman depan itu menggunakan angka Romawi kecil, bukan angka Arab. Kalau Arabik itu setelah bukan lampiran, bukan bukan halaman yang di depan sebelum daftar isi ya. Setelah daftar isi ada halaman juga, penamaan halamannya menggunakan halaman angka angka Arab, sedangkan sebelum daftar isi menggunakan halaman angka Romawi kecil. Kemudian abstrak. Abstrak menggunakan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Setiap kata, setiap kalimat yang dituliskan menggunakan bahasa asing selain bahasa Indonesia, maka diwajibkan untuk memiringkannya. Apakah tulisan itu ditempatkan di sub bab atau berdasarkan isi dari bab itu sendiri. Termasuk juga abstrak. Abstrak Indonesia dan Inggris. Indonesianya tetap sesuai dengan panduan yang diberikan. Kalau Inggrisnya semuanya full miring karena bahasa Inggris ya, bahasa asing bukan bahasa Indonesia, maka tulisannya dimiringkan. Jumlah halaman skripsi minimal 70 lembar, 70 halaman. 70 lembar ini tidak termasuk ke dalam lampiran-lampiran. IPK 2,85, tidak ada nilai E, minimal 1 D untuk seluruh mata kuliah yang telah ditempuh, dan total minimal 130 ya sudah bisa mengambil SKS, dan total keseluruhan mata kuliah yang telah ditempuh bersamaan dengan skripsi itu 144 SKS minimalnya. Ya, boleh lebih, minimal 144.
Kalau ternyata setelah ujian sidang komprehensif, ada mata kuliah yang belum ditempuh, misalkan yang sering menjadi kejadian pengalaman mahasiswa tidak mengambil mata kuliah bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris atau TOEIC, karena dianggapnya 0 SKS. Nah, biasanya ijazahnya akan ditahan sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan mata kuliah yang belum diambil. Walaupun hanya 0 SKS, mahasiswa juga wajib mengambil mata kuliah tersebut. Skor TOEIC, biasanya sebelum wisuda itu diberikan fasilitas oleh universitas untuk mengikuti tes uh, dengan skor 400, kurang lebih seperti itu ya, 400, lebih besar atau sama dengan 400, untuk mengambil ijazah sebagai syarat wisuda sebenarnya. Kemudian mahasiswa wajib melampirkan sebelum ujian komprehensif, melampirkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Profesi Nasional, yang usia sertifikat itu 2 tahun dari tahun terbit. Kalau misalnya tahun terbitnya itu tanggal 4 Februari 2026, maka expire sertifikat tersebut di tanggal 4 Februari 2028. 2 tahun. Ya, masa berlaku sertifikat BNSP-nya selama 2 tahun. Kemudian masa perbaikan skripsi itu diberikan waktu kurang lebih 10 hari, jam kerja, jam dan hari kerja. Silakan temui dosen pembimbing dan konfirmasi ulang ke dosen penguji terkait dengan ujian kompre yang telah dilakukan selama 10 hari, ya, setelah tanggal pelaksanaan ujian kompre selesai. Ya, dihitungnya setelah pelaksanaan ujian komprenya selesai, setelah melakukan bimbingan dan melakukan perbaikan. Jumlah kata maksimum dalam judul 20 kata, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting tujuan di dalam judul tersebut bisa dikerjakan di bab 4 dan bab 5, karena implementasinya ada di bab 4 dan kesimpulan dan saran itu ada di bab 5. Yang dilaporkan adalah apa yang Anda kerjakan, bukan menceritakan yang tidak ada di dalam laporan. Ini banyak sekali kejadian mahasiswa pada saat ujian seminar proposal atau ujian komprehensif menceritakan yang tidak dia laporkan di dalam laporan, sehingga mempersulit dirinya sendiri untuk lulus ujian proposal. Itu terkadang menjadi pertanyaan, karena mahasiswa terkadang tidak memahami apa yang dikerjakan dan apa yang dia laporkan, sehingga ketika presentasi tidak siap. Ya, ini diantisipasi saja. Kalau misalkan sudah ketemu, ya, ketemu judul, sudah ketemu topik, tema yang akan dilakukan apa, mungkin bisa dihayati, dikerjakan, buat perencanaan, buat flowchart, buat timeline, kapan proposalnya, kapan mau bimbingan dengan dosen pembimbing, dan kapan akan ujian. Buat perencanaan yang matang, kemudian berusaha untuk disiplin menempati apa yang menjadi target kalian untuk lulus di tahun. Kalau ingin lulus di tahun ini, berarti wisudanya di Oktober. Kalau di April tidak bisa, karena April tinggal nunggu 2 bulan lagi. Kemungkinan yang realistis itu ujian eh, wisudanya di bulan Oktober 2026. Daftar referensi diusahakan 5 tahun terakhir, ya, yang terupdate dengan eh, relevan, dengan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kalau misalkan tentang deep learning di bidang kesehatan, maka diusahakan referensinya tentang deep learning menggunakan teknologi arsitektur tertentu, menggunakan misalkan CNN, atau yang berkaitan dengan kasus atau topik yang kita angkat, yang kita jadikan sebagai topik mengerjakan skripsi, ya. Jadi linear, sehingga nanti ketika dan salah satu kewajiban mahasiswa sebelum sebelum wisuda itu melakukan publikasi jurnal
international conference, kalau bisa international conference lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, bisa melakukan publikasi di jurnal terindeks, terakreditasi, terindeks Sinta, Sinta 5 minimal, Sinta 5 ke atas. Sinta 5, 4, 3, 2, atau 1. Kemudian referensi tadi bisa menggunakan Zotero atau Mendeley, artikel ilmiah yang relevan sesuai dengan topik yang dilakukan, yang dikerjakan. Kemudian menyelesaikan penulisan skripsi. Setelah menyelesaikan skripsi, ini saya anjurkan untuk melakukan cek plagiarisme menggunakan Turnitin. Universitas di semester berdasarkan pengalaman kami di semester yang telah berlalu, mahasiswa diberikan kesempatan kalau tidak salah 3 kali untuk melakukan cek Turnitin secara free menggunakan akun yang telah dibagikan. Ya, 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali mungkin berbayar. Ya, kalau di Shopee itu mungkin harganya 1 kali pakai ya mungkin sekitar 2.000, 3.000 ya, akun-akun yang bisa sekali pakai gitu. Atau bisa memanfaatkan Authenticate plagiarism.net. Ini mungkin bisa juga untuk sebelum ke Turnitinnya, karena kita di universitas menggunakan Turnitin untuk melakukan plagiarisme di bawah 20% atau 30 untuk mahasiswa. 30% masih dimaklumi. Kalau misalkan di atas itu, maka nanti akan terkena plagiarisme. Diusahakan tidak di atas 30 ya. Ini merupakan template yang bisa dilihat atau dijadikan referensi. Beberapa lampiran sudah kami berikan juga di website program studi, mungkin bisa di-explore di sana, di websitenya. Ini bentuk batas tepi kertas A4 80 gram untuk yang skripsi, sedangkan untuk kerja praktek 70 gram. Ada beberapa ini kami berikan sekilas, dan abstraknya penulisan abstrak 250 kata, tidak lebih, dan untuk kata kuncinya 5, ya, 5 kata kunci. Di dalam abstrak ini memuat pendahuluan, latar belakang, permasalahan, kemudian setelah menemukan permasalahan, solusi yang diberikan, setelah itu metode apa yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, teknik apa, metode apa, kemudian kesimpulan. Kesimpulannya bisa diberikan hasil persentase perhitungan menggunakan metode terkait. Jadi di dalam abstrak itu ketika penguji membaca abstrak itu sudah tahu isi seluruh bab. Abstrak itu mencerminkan isi dari seluruh bab. Jadi abstrak diharapkan bisa memenuhi 5 poin tadi yang saya sebutkan dan tidak lebih dari 250 kata. Untuk judul itu tidak lebih dari 20 kata. Ya. Kartu bimbingan ini diisi judul, identitas mahasiswa, ditempel foto pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian bawa kartu bimbingan ini setiap bertemu dosen pembimbing dan catat permasalahannya apa yang ditemukan selama bimbingan, kemudian minta dosen pembimbing untuk paraf setiap pertemuan. Minimal 10 kali. Ya, sudah bisa ujian kompre. Form penilaian ada 6 komponen form penilaian, yaitu diantaranya keaktifan, konsultasi, kedalaman teori utama dan teori penunjang, analisis masalah dan produk. Nanti akan dilihat persentasenya dan dihitung persentasenya. Pembimbing nanti akan tanda tangan ketika melakukan penilaian saat ujian komprehensif, dan beberapa lampiran yang lainnya bisa dilihat. Nah, yang terakhir ini merupakan kewajiban setelah ujian kompre dan setelah revisi. Selama 2 minggu atau 10 hari, tugas berikutnya adalah mencari tempat untuk mempublikasikan artikel kita.
Ya, saya ada beberapa referensi, tapi kalau misalkan mahasiswa memiliki dan eh, sudah mencari ya, sudah tahu kira-kira nanti publishnya di jurnal apa, monggo dipersilakan. Minimal di Sinta 5 atau jika bisa di international conference. Biasanya kami tawarkan ke mahasiswa yang berminat untuk mengikuti international conference. Biaya publikasi itu akan di-refund, akan dikembalikan sebanyak 500.000 oleh universitas. Dengan syaratnya, ada 8 syarat yang perlu dilengkapi. Pertama, bukti submission. Ya, ada bukti submissionnya. Ketika kita mengisi dan mendaftar menggunakan akun kita, ada bukti terkirim bahwa artikel kita itu sudah terkirim di template di platform mereka. Kemudian bukti LOA jurnal, letter of acceptance, bahwa artikel kita itu sudah diterima, sudah accepted, maksudnya walaupun sudah submit dan dinyatakan diterima, biasanya pihak editornya akan mengirimkan surat ke email kita, ya, ke email kita atau ke kontak nomor handphone kita. Kalau dia di platformnya itu meminta kita mengisikan nomor HP atau nomor WA, biasanya dia akan kirim kedua alamat ini, ke alamat email dan ke alamat WA. Ya, dikirimnya LOA. Kemudian bukti bayar, invoice, menunjukkan pembayaran biaya charge-nya itu, biayanya berapa. Ya, kalau misalkan lebih dari 500, biasanya untuk artikel terindeks terakreditasi Sinta 4 dan 5, Sinta 4 itu rata-rata 400.000. Ya, 400.000, 450, ada mungkin yang 500 ya, Sinta 4. Tapi di bawah 500 untuk Sinta 4, Sinta 5 tentunya di bawahnya lagi. Nah, terkadang kami menerima uh, invoice pembayaran ini, biasanya kami cek itu lebih dari 500. Bahkan ada yang 1.200.000. Nah, di atas itu sisanya kami tidak akan memberikan pengembalian nilai lebih dari nominal yang dibayarkan, ya. Karena biasanya mahasiswa pengennya fast track, ingin cepat, ya. Dalam waktu 2 minggu nanti menggunakan jalur tertentu oleh si tempat publikasi artikel tersebut, tapi menambah biaya, menggunakan biaya tambahan. Nah, biaya tambahan itu tidak di-cover oleh universitas, yang di-covernya 500. Kalau menurut saya, saran saya mulai sekarang, hire dan cari target jurnal apa yang tempat publikasinya. Dan diusahakan di bawah 500. Maksimal 500. Karena akan di-covernya hanya 500.000 rupiah. Kemudian yang keempat, skrip jurnal, tulisan jurnal atau artikel, bukti similarity dengan Turnitin untuk artikel tadi, bukti similarity-nya 25%. Kalau untuk mahasiswa, kalau untuk dosen itu 20%. Ya, menunjukkan bukti jurnal terindeks Sinta. Biasanya kalau misalkan kita tidak menemukan akreditasi Sintanya, Sinta 4 atau Sinta 5 di platform, di website mereka, bisa dicari di sinta.kemendikbudsaintek.go.id. Kalau sekarang udah berubah nama kementeriannya menjadi Kemendikbud Saintek, bukan lagi Kemendikbud. Tapi kalau mahasiswa mengetikkan sinta.kemendikbud.go.id ini di browsernya, nanti akan langsung dialihkan ke Kemendikbud Saintek. Kemudian melampirkan fotokopi tabungan atas nama mahasiswa bersangkutan. Jadi nomor rekening, fotokopi tabungan yang di dalamnya ada identitas mahasiswa berupa nomor rekening atau nama dan alamat. Kalau misalkan tidak ada, ya boleh mungkin menggunakan nomor kartu tabungan, buku tabungan orang tuanya mungkin, atau rekening orang tuanya. Dan yang terakhir, wajib untuk melakukan sitasi publikasi, wajib mensitasi minimal 5 jurnal dosennya dan 1 jurnal mahasiswa.
Kalau saran saya untuk yang 5 publikasi, 5 artikel ini, silakan koordinasi dengan dosen pembimbingnya, ya. Mensitasi artikel dosen pembimbingnya. Kalau dosen pembimbingnya ada 2, ya mungkin pembimbing 1, 3, pembimbing 2-nya 2. Kemudian 1 mahasiswa, jurnal yang sudah dipublish oleh mahasiswa di Teknik Informatika, Prodi Teknik Informatika. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, kami berikan waktu untuk bertanya. Mungkin kita sesi foto bersama dulu. Ray ada nggak ya di dalamnya? Ray? Siapa ada, Pak? Oke, tolong nanti di aba-aba ya. Ada, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Tolong dibuka kamera. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Sebagai bukti bahwa kita hari ini telah melakukan sosialisasi. Kalau misalkan mahasiswa masih belum memahami, nanti tolong dibaca ulang panduan kerja praktek yang ada di website Prodi Teknik Informatika. Dan jangan lupa isi presensi yang sudah kami bagikan di menu chat dan bukti foto bahwa telah mengikuti kegiatan sosialisasi. Oke, boleh Ray beri aba-aba? Baik, Pak. Izin sebentar, Pak. Belum pakai baju. Yang lain masih banyak yang belum buka kamera. Tolong dibuka dulu. Jadi bisa dikenali kalau misalkan satu saat nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan, juga kita sudah bisa memberikan bukti bahwa mahasiswa telah mengikuti kegiatan sosialisasi, kerja praktek, dan skripsi. Sambil menunggu. Baik, Pak. Oke. 3, 2, 1. Ada 3 slide ini. 3, 2, 1. Izin, Pak. Ren pakai HP jadi lumayan banyak, Pak. Oke, sudah, Ray? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut dengan sesi tanya-jawab. Ada yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan? Persilakan. Mahasiswa, khususnya kata 2022, 2021, 2020 yang mau mengambil kerja, yang akan mengambil skripsi. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Baik, terima kasih, Pak.